Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah ada lagi kesempatan yang mudah-mudahan selalu ada kesempatan. Kalau bahasa kampungnya pengajian ya, ataupun ini bukan macam pengajian umum sebenarnya ya, karena ada kertasnya dan kita banyak membaca Quran ya. Anak-anak baca Quran ya. Nah, kita rujuk Al-Quran nanti. Judul ditukar sedikit dari yang minggu lalu. Hari ini menjadi investor bukan konsumen. Ingat apa itu investor? Tidak ingat? Ini berhubungan dengan masa atau waktu. Hidup kita ini tergantung kepada waktu. Waktu itu modal. Waktu itu apa? Modal. Kalau waktu dimanfaatkan dengan baik, orang itu akan untung. Berarti waktu itu investment diolahnya, dibisniskannya waktunya. Macam tadi kalau orang itu sudah sholat, contohnya sholat Isya, sholat Isya berjamaah nilainya sama dengan sembahyang separuh malam. Kalau malam 17 jam, orang yang sholat Isya berjamaah di awal waktu nilainya 12 dibagi 2 lah ya. Jazakallahu khairan. Orang yang sholat Isya berjamaah di rumah Allah, di musalla atau di surau, di masjid, nilainya seperti beribadah separuh malam. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, orang yang sholat Isya nilainya seperti beribadah 6 jam. Tentu ya, itulah investor. Dia menginvestasikan masanya, diolahnya masanya ini. Sebenarnya Isya berapa menit saja, mungkin 10 menit, 15 menit. Dari 10 menit, 15 menit dapat nilai 6 jam beribadah. Sembahyang subuh nilainya beribadat 1 malam penuh. Tadi kita ada bilang kalau malam itu 12 jam, orang yang sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, nilainya 6 tambah 12 18. Kalau dia tidur 6 jam, ada yang lebih ya, ada yang kurang. Oke lah, kita taruhlah tidurnya 6 jam. Waktu tidur dia baca doa. Waktu tidur dia berniat nak bangun besok di awal waktu, nak sembahyang di masjid, nak sembahyang di surau, di musalla, nak sembahyang berjamaah. Artinya tidurnya ibadah dan nilai tinggi. Apalagi kalau ada niat nak salat tahajud, lagi tinggi nilai ibadahnya. Apalagi kalau berniat nak mengisi waktu subuh dengan istighfar, niat nak salat subuh berjamaah, niat nak salat tahajud, niat mau istighfar, niat nak baca Quran, patutnya sebelum subuh ada waktu bersama Al-Quran. Jadi dari nilai sholat subuh saja dia dapat nilai beribadat semalam penuh. Orang yang tidur dengan niat ingin bangun di awal waktu, sholat di awal waktu berjamaah 6 jam tidurnya, tadi ditambahkan ke yang 18 jam, 6 tambah 18 berapa? Berapa?
sudah 24 jam nilai ibadahnya. Dari sholat subuh, dari tidur, dari sholat isya, belum lagi yang lain, belum lagi sholat zuhurnya, sholat asar, maghribnya, belum lagi sholat sunatnya. Nah, inilah yang dikatakan investor itu. Ini dikatakan investor. Kalau dia nggak sholat berjamaah, nggak perlu sama dia sholat berjamaah, nggak perlu hijit, nilai sholatnya rendah, dia sama dengan konsumen biasa saja. Nah, subhanallah. Itu maksudnya di sini ya. Kemarin kita sudah bilang ide ini diambil daripada guru kita bersama yang mulia, IAM itu yang mulia tuh ya, yang mulia Syekh Murabbi Profesor Dr. Muhammad Rotid Nablusi, tokoh dunia yang didengar ceramahnya seluruh dunia. Ini sebelah kanan itu bahasa Arabnya, sebelah kiri itu terjemahannya. Ini ide dia ini. Nah, kemarin kita sudah sokong dengan beberapa ayat Quran yang sudah bergaris itu sudah dibaca tuh. Yang belum bergaris belum dibaca. Al-Mu'minun 90 sampai 100 sudah dibaca. Al-Hadid sudah. Al-Munafikun nyeleh. Nah, halaman 555. Triple 5, senang ya. 555. Ini orang yang rugi nih. Orang yang rugi. Nah, bagian pertama itu orang yang konsumen biasa, berlalu satu hari rugi dia. Ayatnya ayat berapa? Ayat 9. Nah, coba ada anak yang bacanya. Coba baca ayat 9. Surah Munafikun. Coba baca saja. Sadaqallahu azim. Wahai orang yang beriman. Nah, kita ini dipanggil semuanya ya. Kamu jangan mau dilalaikan oleh harta benda dan anak keturunan, anak cucu dari zikrullah. Karena mengurus harta, hilang sembahyang berjamaahnya, hilang sembahyang subuhnya. Karena sibuk mengurus keluarga tidak sempat ke masjid, ke musola, ke surau, tidak sempat buka Quran, tidak sempat datang ke pengajian. Lalai disebabkan dua faktor. Apa dia? Harta benda dan anak keturunan. Siapa yang berbuat demikian, rugilah hidupnya. Rugi hidupnya. Anak tidak dididik, keluarga tidak dididik, matilah ayahnya, matilah ibunya nanti. Anaknya terbiar, nggak dididik, ayahnya mati, emaknya mati, dosanya hidup, dosa tidak berhenti. Ibu dan ayah dan ibu yang tidak mendidik anaknya tiba-tiba mati, anak nggak ke masjid. Waktu azan anak di rumah, karena ayahnya dulu nggak dibawanya anaknya ke masjid. Ayahnya terbaring di liang lahat, ibunya sudah terbaring dalam kegelapan kubur, anaknya mengirim dosa hari-hari. La ilaha illallah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang demikian perbuatannya, rugilah. Tapi kalau anak dididik oleh Allah, antar ke pondok, dididik, dikawal baik-baik, kerjasama dengan guru, kerjasama dengan orang-orang pondok, jadilah anaknya anak yang berilmu, anak yang saleh-salehah. Meninggal nanti ayahnya, meninggal emaknya, dosa stop, pahala jalan, pahala mengalir dari anak yang dididik. Nah, oke, kita lihat lagi surah Thaha halaman 320. Itu halaman tuh ya, itu halaman.
page number. Nah, 320 321. Coba lihat. Ini cerita orang yang rugi ini. Cerita orang yang rugi. Mudah-mudahan kita 320. Coba baca ayat 124, 125 sampai 126. Enggak panjang ayatnya. Coba baca lagi. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Allahumma, coba Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kalau membaca ayat Quran yang menakutkan, minta perlindungan Allah, minta penjagaan Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Begitu caranya ya, bukan diam saja. Baik. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada zikrullah. Zikrullah itu antara lain Al-Quran. Ini zikir namanya. Quran antara lain namanya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini zikir. Quran ini zikir. Zikir Lailah itu zikir juga. Pengajian ini zikir juga. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada zikrullah, enggak ada membaca Quran satu hari, besok enggak juga, lusa enggak juga. Berarti dia macam berpaling, tapi dia tidak berpaling, tapi realitasnya berpaling. Kalau enggak sempat membaca Quran, Pak, hari ko enggak baca Quran, besok lusa, seminggu enggak pegang Quran. Kalau orang itu dikira berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberi kehidupan yang susah. Banyak masalah dengan istri, banyak masalah dengan suami, dengan anak. Kenapa? Tidak baca Quran. Jadi hati itu hari-hari sakit. Sakit. Kotor. Bertimbun kekotoran di hati itu. Bertambah-tambah penyakit. Kan Quran ini obat, syifa. Obat tidak diambil. Sakit. Fi qulubihim marad, artinya sakit. Fazadahumullahu marada, bertambah penyakitnya tiap hari. La ilaha illallah. Karena tidak baca Quran. Susah hidupnya itu di dunia. Di akhirat nanti wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Di akhirat tunanetra. Orang yang enggak baca Quran di dunia indomato nanti di sini. A'ma. Apa artinya? Terserah sama Pak. Mau baca Quran mau enggak? Yang penting kalau enggak baca Quran indomato nanti. Baca macam mana berjalan di pada masa enggak bomato. Orang tuh bertanya, qala lima syartani a'ma. Ya Allah, dulu saya sehat, kenapa saya sekarang tunanetra? Bertanya nanti, qala lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa saya sekarang tunanetra? Dulu mata saya sehat, enggak tunanetra. Nah, jawabannya di belakang. Qala kalali sumuni madaniya. Bahasa Mandarin. Sumuni madainang, sumuni pada amang. Begitulah Pak, begitulah Mak. Dulu lah Quran di rumah anda baca. Atatka ayatuna fanasita. Ada Quran di rumah anda dipegang. Yang dipegang musuh Al-Quran. Yang dipegang apa? Musuh Al-Quran. Bisa ya tengok Quran macam mana anak?
Tengok medsos macam anak-anak remaja, Quran tidak dipegangnya, kubur sudah dekat, belum lagi nampak jalan ke kubur lagi. Subhanallah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah, ada ayat Quran yang kau lupakan Quran itu, tidak dipegangnya Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu engkau melupakan Al-Quran, sekarang lupa bikin mata. Lupa lawan, lupa dibalas dengan lupa. Nggak apa, nggak usah baca, tapi nanti siap untuk jadi insan tunanetra dari kiamat nanti. La haula, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, peliharalah kami. Sekarang Az-Zukhruf ayat 36, 37 sampai 39, halaman berapa? 492. Ini orang yang nggak baca Quran nih. Subhanallah. Ayo dibaca ya. Bismillah. Halaman 492. Ada P. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaiqanan wa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, lindungilah kami semuanya, peliharalah kami semuanya. Kalau Bapak baca Quran kemudian diiringi dengan doa, doanya diaminkan malaikat. Subhanallah. Kalau Bapak duduk di rumah dengan ibu baca Quran, datang malaikat ke situ. Subhanallah. Nanti sesudah selesai membaca Quran tadi, malaikat melaporkan aktivitas keluarga itu kepada Allah. Terus dilaporkan, lalu Allah mengatakan dosa bapak dengan ibu itu sudah diampunkan semuanya. Subhanallah. Kalau iko nanti dia iko nanti poci, lo datang malaikat ke rumah. Baik. Wa man ya'shu an dzikir rahman, siapa yang mengabaikan Al-Quran, zikrul rahman Al-Quran atau zikrullah, nuqayyid lahu syaitana, Allah aja setan untuk orang itu. Fahuwa lahu qarin, itulah teman baiknya. Maka susah nak ke masjid, susah nak pegang Quran, kawannya setan. Siapa yang kasih? Allah yang kasih. Wa man ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitana, siapa yang mengabaikan Al-Quran, kawannya setan. Fahuwa lahu qarin, teman baiknya, berteman baik dengan musuh. Subhanallah. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, setan itu melarangnya dari jalan yang baik. Jangan pergi ke masjid, Pak. Jangan pergi ke masjid, Bu. Jangan suruh suami itu ke masjid ke istrinya. Jangan dijagoan. Patutnya pasangan jannah, suami istri bakal penghuni jannah. Bangunlah pukul 3, tengah ompe. Siapa yang membangunkan siapa? Suami yang membangunkan istri atau istri yang membangunkan suami? Patutnya begitu. Ini enggak. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, orang itu akan menghalang orang yang dipengaruhi setan tadi jalan yang betul. Enggak usah pegang Quran, Pak. Nanti tunggu dia meninggal baru baca Yasin. Yasin itu orang mati. Yasin itu orang
Itu Yasin. Coba lihat ayat dalam surah Yasin tuh. Yasin untuk siapa punya? Bukan untuk orang mati. Coba lihat. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Apa katanya liyunzira man kana hayyan? Hayyan itu orang mati, orang mana itu? Wah itu. Quran itu orang hidup, bukan orang mati. Kalau dalam pikiran Bapak, Quran itu orang mati, tunggu orang mati lu baca Quran, salah. Subhanallah. Wa inna la yasudduna 'anis sabil, ayat 237 tadi ya. Setan yang dilantik Allah tadi untuk orang yang tidak baca Quran, itulah yang menghalangnya dari jalan yang baik. Yang susahnya apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia sangka dirinya oke, nggak ada masalah. Oke. Padahal oke. Padahal apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dikiranya dirinya oke, nggak ada masalah. Subhanallah. Nanti dari kemudian atau iza ja'ana, dari kiamat nanti maaf nggak ada yang merokok kan? Nanti dari kiamat atau iza ja'ana, kalau sudah menghadap Allah dari kiamat, setan yang dilantik untuk mengacaukan kehidupan orang tadi bersama-samanya menghadap Allah. Ikulah melarang aku ke masjid itu ya nyanyi. Wah, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Kalaulah Waang dulu di timur aku di barat kan selamat aku ini ya. Jauh-jauhan. Fabi salqarin. Brengsek lo katanya. Di sana baru brengsek, di sini di like-nya. Di sini di jempolnya. Mengerti orang-orang kayak jeleknya jempol. Disebut kawan ya. Soalnya nanti yang melihat setan iblis tuh. La ilaha illallah. Terus ayat apa lagi? Al-Mujadalah. Halaman 54. Coba lihat 54. Ayat 19. Istahwadha. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihim syaitanu fansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Subhanallah. Orang itu dikontrol oleh setan. Istahwadha alaihim syaitan. Dikawal, dikontrol, dijago. Subhanallah. Istahwadha alaihim syaitan. Orang itu dijaga, dikawal setan. Nggak boleh ke masjid. Nggak boleh dong. Nggak boleh pegang Quran. Apa ciri-cirinya, tandanya? Fa'ansahum zikrallah. Lupa berzikir. Lupa nak sholat, lupa nak sholat berjamaah, lupa tahajud, lupa sholat sunat, serba lupa. Yang baik-baik itu dilupakannya. Siapa yang melupakan? Asyaitan. Istahwadha alaihim syaitan. Orang itu dikontrol setan, dijago setan. Setan penjagonya. Tadi karin, tadi teman baik, ikut penjago. Ulaika hizbus syaitan. Ternyata orang tuh grup setan. Setannya ada grup. Ternyata orang tuh hizbus syaitan, grup setan, kumpulan setan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Khasirun juga ya. Tadi di surah Munafikun khasirun. Itu khasirun. Orang itu dunia rugi. Konsumen yang menggunakan masa yang terpuruk di lembah kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Terjatuh
La fi itu artinya terjatuh, terpuruk. Fi al-zarfiyah, ala lil isti'la. Ini orang ngaji nahwu. Orang Arab. Anak-anak kita lah ini, putri-putri, ya, putri jannah ini. Ala lil isti'la, fi lil zarfiyah. Fi artinya terjatuh. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini jatuh dalam lembah kerugian. Subhanallah. Nah, kita lihat lagi insyiqaq. Halaman 589. 589 ke depan lagi ya. Juz 29. Juz 30. Juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat baca ayat berapa? 10 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, selamatkanlah kami, jagalah kami, lindungilah kami semua ya Allah. Ikut cerita dari kiamat sama dengan surah Zuhruf tadi. Di hari kiamat nanti kita akan dikasih buku. Ibu ini bikin buku, ibu itu bikin buku. Jam berapa ibu tuh bangun, dalam buku tuh bangun tidur, aku ibu nyulai jam berapanya lalok na malam, dalam buku tuh. Nanti bila ada Allah diserahkan buku, kola buku ibu A, kola buku apa A. Nah, tengok, wa amaman uji kita bawa wara azhari, ada yang menerima buku dari belakang. Dari belakang dia gitu, bukan dari depan. Kalau depan itu terhormat, ikut terlaknat, ambil dalam bukunya, mana kau belakangnya? Indo dari depan, yang dari depan di atas itu nanti ceritanya. Siapa yang diserahkan buku dari arah belakang, fasawfa yad'u subura, aduh celakalah saya ini, sialanlah saya ini, menyesal di sana. Wa yasla sa'ira, dia akan ditarik ke dalam neraka. Tapi buku dibawa ke neraka. Apa silapnya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu hidup dengan keluarganya di dunia bersukaria saja. Orang main WhatsApp jo, padahal kubur dan dokeknya bawa WA lagi. La ilaha illallah. WA ini orang WA yang tidak ada kawalan, tidak ada batas, orang yang tidak ada Allah di hatinya tuh. Kalau Allah di hati, kawan tidak kosong dalam kok, pasal diisi WA. La ilaha illallah, la ilaha innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia hidupnya sesuka hati saja. Subhanallah. Innahu zanna an lan yahur, tidak ingat nak mati, tidak ingat nak kembali kepada Allah. La yatazakar ar-ruju' ila Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ternyata Allah memantaunya 24 jam. Ada dalam buku, ada dalam catatan. Ini menakutkan kita ya. Surah Insyiqaq tadi. Seterusnya surah Fajar. Ke depan lagi halaman 94. Coba lihat ayat Bismillah.
Oke, baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma'idin bi jahannam yawma'idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Waji'a yawma'idin bi jahannam. Di hari kiamat nanti sesudah dihisab nampak neraka jahanam, dikemukakan neraka jahanam itu. Yawma idzin yatazakkarul insan, tokona dunia. Oh, kenapa aku nak ke masjid dulu? Orang yang pergi ke masjid itu dijago elok-elok di sini. Ada tompeknya. 7 golongan manusia yang selamat nanti di sini. Bukan mereka yang mengurus dirinya, mereka diurus. Apa yang 7 itu? Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, anak yang taat, anak-anak yang taat dari kecil sampai besar. Orang yang berkasih sayang karena Allah, ada pengajian saling mencintai. Orang yang pencinta masjid. Pencinta masjid. Orang pencinta masjid ini hari-hari dapat ampunan dosa. Dalam hadis dikatakan ada kayaumi waladatuhu ummuh, hari-hari macam baru lahir. Ada kayaumi waladatuhu ummuh, asya bi khair wa mata bi khair. Dalam hadis, pencinta masjid hidup matinya dijaga Allah. Tidak mungkin pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, lalu di sana nanti susah. Tidak mungkin. Itu maka kita sebut subhanallah, 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 subhanallah. Tidak mungkin lah ya Allah, aku ke masjid, aku sholat, nanti di sana sendirian. Tidak mungkin. Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, orang yang rajin sedekah, yang keberapa tuh? Keempat, kelima, keenam, lelaki yang pernah digoda, diajak berbuat serong oleh perempuan, cakap, inni akhafullah, sorry lah saya takut kepada Allah, saya tidak mau membuat perbuatan yang terlaknat, terkutuk dengan kamu, katanya. Yang ke-7, orang bangun di jam 3, tengah 4 bangun, dia menangis, dia keluar air matanya. Selamat nanti di sini tuh. Mau bangun jam 3, tengah 4 sebelum adzan, duduk itu saja. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Ya Allah, lalai selama ini ya Allah, lengah selama ini, berleha-leha selama ini. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Engkau lah tempatku bergantung, tempatku berharap. Menangisnya, keluar air matanya. Masuk dalam yang 7 golongan tadi. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan bernaung nanti di sana. Subhanallah. Baik. Tadi katanya yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Lah nampak neraka jahanam, lah tercucuk hidung, baru beraya mata. Lah nampak neraka ya Allah. Yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, sialan ini. Kalaulah aku dulu bergiat untuk membina kehidupan sekarang ini, selamat aku. Dulu aku hanyut, lengah, lalai, lupa. Tidak ada pula yang mengingatkan. Ada pengajian di masjid, boy. Tahunya pengajian lainnya, boy. Wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi? Enggak ada guna lagi di sana. Hanya bagaikan tunggu rindukan bulan. Enggak bisa dikejar lagi. Terus apa lagi? Sekarang tadi yang pahit-pahit, ini pula yang manis. Tadi yang pahit-pahit, yang menakutkan kita. Ini yang indah. Lihat contohnya surah Baqarah ayat berapa? Lupa bikin nomor halamannya ya, coba lihat. Senang tuh. Nomor ayatnya pun senang. 222.
Bu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Coba lihat ya. Halaman berapa? Halaman 35. Halaman 35, Al-Baqarah halaman 35. Oke? Ujung ayat saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau orang itu takut kepada Allah lalu dia bertobat, hari dia bertobat, dia tukar status. Tadi pendosa, tadi insan yang lalai, sekarang Habibullah. Apa? Habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin, menjadi kekasih Allah. Tukar statusnya. Subhanallah. Habib. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat. Siapa ingat ada orang pernah membunuh mangsa muda-muda 99 itu syarat tuh. Siapa ingat ceritanya? Ada ingat? Ini hadis sahih. Bukan. Ini ada dalam hadis Bukhari Muslim. Cerita umat zaman sebelum Nabi Muhammad. Penjahat sampai 99 orang dibunuhnya. Lalu takwiknya 99 sudah bunuh orang. Ditanya serang jemaah yang rajin ke masjid, Pak, saya sudah 99 orang saya bunuh, macam mana caranya Pak? Saya takut kepada Allah ini. 99 iyo lo bisa dulunya lah nasib lah antunya ada bunuh orang tuh. Nah, jadi genap berapa? 100. Lah genap 100, pikir-pikir balik. Mungkinlah itu caranya. Tanya kiri kanan tanya. Oh, coba di sana ada Buya, orang berilmu. Coba tanya Buya tuh. Buya yang jumpanya Buya, saya sudah 100 orang saya bunuh, saya ingin bertobat, saya takut kepada Allah. Ada cara enggak? Ada. Jalan bertobat terbentang luas. Yang tadi nggak dikasihnya jalan. Kalau bahasa Inggrisnya no way katanya, nggak ada jalan lagi itu. Di sini why not? Why not? Jalan masih terbuka luas. Bahwa caranya pindah lokasi. Jangan tinggal di Siko, tinggilah pindah di sana ada perkampungan orang yang soleh-soleh, ada pondok. Pindah ke Kian. Jadinya termakan jadinya. Oh iya ya. Kalau bapak tidak pindah, bapak tidak akan berubah. Yang Buya tadi. Bapak tidak berubah, bapak mesti hijrah. Wajib hijrah. Betul katanya. Dia berangkat nyawa, tinggalkannya kampungnya, tinggal kampung halaman mencari perkampungan orang yang saleh. Apa ceritanya? Apa sambungannya? Hah? Tengah jalan mati, datang Israel. Anda sempat leh, nggak bisa tawar menawar dengan Israel. Bisa tawar menawar? Nggak bisa dah. Matilah bapak tuh. Lalu datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Orang yang baik kalau dia meninggal, malaikat rahmat yang mengambil alihnya. Orang yang jahat kalau meninggal, siapa yang mengambil alihnya? Malaikat azab. Ini datang dua malaikat di situ. Wah, datang kembali. Ini kan orang jahat katanya. 100 orang dibunuhnya. Kamu kenapa datang? Kan dia sudah tobat. Kata malaikat rahmat. Bertongkar dua malaikat di situ. Datang malaikat ketiga. Kenapa kalian bertongkar di situ? Apa yang kamu pertengkar? Ini tugas saya. Oh itu saja, itu senang tujuannya. Senang diukurlah dari negeri asal ke tempat meninggal dan tempat meninggal ke
tempat yang dia mau pergi hijrah, negara yang saleh. Ternyata lebih dekat ke tempat yang menuju hijrah, jadi negara yang saleh. Lalu dia tergolong orang yang saleh. Nah, itu ya. 1 menit 2 menit bertukar status. Kalau bapak tobat menangis di atas sejarah, nanti bertukar status jadi Habibullah. Jadi Habibullah. Sekarang surah Ghafir nyeleh. Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ini cerita yang baik-baik nih. Coba lihat halaman 467 468. Ini cerita orang yang mendapat doa malaikat 24 jam. Malaikat yang mendoakannya. Subhanallah. Bapak tuh lalu, bapak tuh ke kebun, malaikat mendoakan. Bapak tuh di pasar, bapak di sawah. Coba baca ayat 7, 8 dan 9. Bismillah. Allahumma warzuqna al-fawzal azim. Allahumma warzuqna al-fawzal azim. Allahumma warzuqna al-fawzal azim. Ya Allah, berilah kami kejayaan yang gemilang. Allazina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang memikul arsy. Arsy itu dipikul oleh malaikat, namanya hamalatul arsy. Arsy itu apa? Apa arsy itu? Apa arsy itu, Bu? Hah? Masya Allah. Maaf ya. Arsy itu kalau manusia rumah lah ya, istana. Kalau manusia singgasana. Singgasana Allah itu dipikul oleh malaikat. Malaikat yang terdekat kepada Allah. Muqarrabin, first class. First class. Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat pemikul arsy, wa man haula, dan malaikat yang ada di sekitarnya yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Mungkin tidak terhitung jumlahnya. Apa kerja mereka? Yusabbihun, bertasbih, bihamdi rabbihim, bertahmid, subhanallah walhamdulillah. Itu kerjanya. Wa yu'minuna bi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mendoakan keampunan untuk orang beriman. Mendoakan keampunan untuk bapak, untuk ibu, untuk anak-anak. Tapi apa syaratnya? Pertama, amanu. Yang kedua, tabu. Yang ketiga, wattaba'u. 3 syaratnya. Dan doa ini diawali dengan puji. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini puji namanya. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Mereka hidup di era globalisasi namanya, ya Allah. Tolong mereka itu, ya Allah. Banyak ujiannya, ya Allah. Kalau sahabat Nabi dulu tidak banyak ujiannya kan? Ini era globalisasi. Tahu orang kayaknya globalisasi ini? Enggak. Dunia internet, Bu. Dunia internet.
banyak ujian. Ya Allah, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat. Cabaran mereka banyak, ya Allah. Ujian mereka banyak, tantangannya banyak, ya Allah. Ini merayu, memuji Allah sebelum berdoa. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam doa. Kalau kita mau berdoa, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah. Nah, sebut aja kita. Coba kita bilang wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Anak mengaji nahwu, rahmatan wa ilma itu apa ya Arabnya? Bukan hal. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa Arabnya kenapa mansub? Kalau tidak utang dulu, minggu depan jawab. Utang. Apa ya Rabbi? Guru nahwu. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma itu apa? Buya Munir kalau ditanya nahwu sama anak-anaknya suka dia ini. Nah, ini jempolnya nanti. Enggak. Mana fi'il fa'il? Wasi'ta itu fi'il mulazim bukan muta'addi. Bila maf'ul bih, marah si bawah nanti. Ada pe inang. Dia pembunuh si bawahi. Mana cucu si bawah itu? Bentar lagi lah ya. Bentar lagi. Oke. Penting dalam berdoa ikut cara malaikat. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmu sangat luas. Ampunlah dosaku. Contohnya, mudahkanlah urusanku. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan yassir li amri. Ini kaidah malaikat berdoa. Cara malaikat berdoa memuji dengan pujian yang tinggi. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dapat? Oke. Faghfir, ini isinya. Rabbana faghfir, ampunilah dosa lilladzina tabu, orang yang bertobat. Tadi dalam surah Baqarah ayat 222, orang yang bertobat itu kayak kasih Allah. Ini didoakan malaikat supaya doanya diampun oleh Allah. Wattaba'u sabila, ini syarat yang ketiga. Ittiba namanya. Apa namanya? Al-iman satu. Coba sebut. Al-iman. Yang kedua at-taubah. Yang ketiga al-ittiba. Beriman, tobat, dan mengikut jalan yang betul. Mengikut jalan Allah, mengikut jalan Rasulullah. Ihdina as-siratal mustaqim, itu ittiba. Jalan yang betul. Nah, terpenuhi yang tiga itu iman, taubat, ittiba, dapat doa malaikat. Apa doanya? Faghfir, ampunkan dosanya. Kemudian waqim azabal jahim, jauhkan daripada azab neraka. Dua. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannat, masukkan ke dalam jannah ya Allah. Tiga ya, keampunan, al-maghfirah, yang kedua al-wiqayah minan nar, terpelihara dari azab neraka. Yang ketiga dukhulul jannah, masuk. Wa'adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salah min abaim, ayahnya juga, ibunya juga, pasangan hidupnya juga, anak cucunya juga. Seorang yang saleh didoakan istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, kakeknya, anaknya, menantunya, cucu cicit sampai ke bawah. Seorang yang saleh, rumpun keluarga mendapat doa malaikat. Inilah buah manis investor. Investasinya iman, taubat, amal saleh, ittiba. Dapat doa malaikat.
wa adkhilhum jannah, masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah, allati wa'adtahum, yang engkau janjikan selama ini. Wa man salah min abaihim, ayahnya apa itu sampai kakek-kakek ke atas tuh, bukan ayahnya saja, emaknya juga tuh, bila abahnya termasuk ummahat, termasuk khitab lil dzukur, khitab lil inas. Ini ilmu usul fikih, anak-anak belajar tuh ya. Wa azwajihim, pasangan hidupnya, dan dalam tafsir temannya juga, azwaj termasuk teman-teman, kawan-kawannya. Wa zurriyatihim, zurriyatnya didoakan supaya diampunkan dosa, dimasukkan, dipelihara pada azab neraka, dan dimasukkan ke dalam jannah. Innaka antal azizul hakim. Ini puji dan sanjung. Awal doa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Penutupnya innaka antal azizul hakim. Belum habis lagi ayat nomor 9, waqihimus sayyi'at. Ya Allah, hindari mereka daripada segala mara bahaya, bala bencana. Hindari mereka daripada contohnya corona, COVID-19, penyakit apa saja, sayyi'at, segala kejahatan. Wa man taqi sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta. Siapa yang terpelihara pada kejahatan pada hari berbangkit kelak, itulah mendapat rahmat Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang agung, yang gemilang. Maka kita minta apa tadi? Allahumma urzuqna al-fawzal azim. Allahumma urzuqna al-fawzal azim. Anak-anak kalau sudah hafal doa ini, sholat tahajud baca nanti. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma waghfir lilladzina tabu sabila wa qina adzaban jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allahumma arzuqni al-fawzal 'azim. Allahumma arzuqni al-fawzal 'azim. Allahumma arzuqni al-fawzal 'azim. Jadikan ayat dalam sholat dan didukung dengan doa. Itu cara Rasul sholat, cara sahabat sholat. Baik, sudah tadi Fusilat sudah disimak minggu lalu, sudah di garis bawah. Fusilat sudah. Apa ceritanya? Orang yang menjaga waktunya, waktu hidup sebagai investor, waktu nak meninggal datang malaikat. Kepergiannya dari alam fana ini dijaga malaikat. Sebelum ruhnya dicabut, datang malaikat menghibur. Maaf ya, Pak, Bu, la takhafu, jangan takut ya, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, surga milik Bapak. Sebelum ruhnya dicabut, dia diyakinkan oleh malaikat yang surga jadi miliknya. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah Pak, Bapak ahlul jannah. Bergembiralah Bu, Ibu ahlul jannah. Allati kuntum tu'adun. Itu ayatnya yang bergaris itu. Nah, sekarang tinggal surat Tur. Ini cerita orang yang anaknya masuk jannah, cucunya masuk jannah, tinggi derajatnya. Kayaknya sekolah di pondok sekolah di Pinaga, dari Pinaga pergi Syahama, entah pergi ke Yaman, pergi ke mana, ke Mesir, tinggi kedudukannya di jannah. Masuk jannahnya, tanya, mak mana? Ayah mana? Ayahmu jauh di bawah. Mereka tidak sekolah dulu. Makmu rendah derajatnya. Ya Allah, manalah enak saya duduk tinggi-tinggi, emak dan ayah di bawah. Dinaikkan rangganya katanya. Itu ayatnya kok. Ayat dibaca surat Tur.
Halaman 52. Alladzina baca bismillah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, kami mau seperti ini. Ya Allah, kami mau seperti ini. Ya Allah, kami mau seperti ini. Walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'ahum dzurriyyatuhum biiman, anak cucunya mengikut jejak langkah ayah dan ibunya yang beriman tadi. Ayahnya taat, ibunya taat, anaknya cucunya mengikut jejak langkahnya. Nah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti di jannah akan disamakan derajatnya. Itulah ceritanya tadi tuh. Ceritanya kalau anak yang tinggi derajatnya, anak akan menaikkan ayah dan ibu. Kalau yang tinggi itu ayahnya, ayah akan menaikkan anak cucunya. Itu maksudnya di sini. Siapa yang tinggi akan menaikkan yang di bawah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi dalam tafsir dibilang zuriat itu bukan ke bawah saja, ke atas juga. Ayahnya zuriat anaknya, kakeknya zuriat anaknya. Dalam tafsir ini begitu diterangkan dalam tafsir Imam Qurtubi. Zuriat itu bukan ke bawah, ke atas juga. Lalu maaf ya, wa ma alatna min amalin min syai', tidak ada yang dikurangi ibadatnya. Katalah anaknya tinggi, ayahnya rendah, oke, anak mesti turun sedikit baru ayahnya naik. Bukan begitu. Yang di atas tetap di atas, yang di bawah naik ke atas. Itu maksudnya itu. Wa ma alatna, tidak ada yang dikurangi. Kullu imrin bima kasaba rahin, setiap orang mengikut amalannya. Kemudian di sana dikasih fakihah, buah-buahan, dikasih daging. Berarti di sini kalau nak makan buah-buahan dulu. Nak makan buah bukan sudah makan. Sebelum makan fakihah dulu baru lahmin. Ini kata ulama. Berdasarkan ini katanya nak makan cuci mulutnya dulu, bukan kemudian ya. Ya tanaza'una fi ka'san la rabu fi wala ta'sim. Bila mereka sudah rimbukan anaknya, cucunya, kakeknya, ayahnya dan kumpul-kumpul, mereka saling minum dengan yang gembira di sana. Wa itu fa'alam gilmanullah, mereka dilayan oleh pelayan-pelayan jannah, gilman namanya. Ka'anam lu'lu'um maknun, pelayan pekerja di jannah ini seperti mutiara yang lama tersimpan, tidak pernah terlihat. Yang melayan saja, pelayannya saja demikian hebatnya, apalagi yang dilayan, yang pelayannya saja ka'anam maaf ya, karena lu'lu'um maknun, akan mereka mutiara yang tersimpan hebat. Wa bala ba'dhum ala ba'dhin yatasalun,
Lalu mereka bila ada berkumpul, ya tasa'alun, ceritalah nostalgia di jannah dulu. Orang tidur sampai pagi, kita dulu tahajud. Orang tak ke masjid, kita ke masjid. Orang pegang HP, kita pegang Quran. Nah, cerita di sini, ya tasa'alun. Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu kita di dunia takut kepada Allah. Musyfikin artinya khaifin. Orang tak takut, kita takut. Orang semaunya saja, kita tidak mau semaunya. Kita mau semau Allah. Apa yang mau Allah itu kita lakukan. Famanna Allahu alaina, lalu Allah memberi kita limpah kurnianya dengan masuk jannah. Wa waqa'na azabas samum, kita terpelihara selamat pada azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u, dulu kita selalu berdoa beribadat kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim, memangnya Allah itu maha baik, maha rahim. Ini kita olah jadi doa. Allahumma, coba. Allahumma qina azabas samum. Innaka antal barrur rahim. Allahumma qina azabas samum. Innaka antal barrur rahim. Allahumma qina azabas samum. Innaka antal barrur rahim. Terakhir sekali surah Insyiqaq. Sebelum yang diceritakan tadi ayat 7 hingga 9 tentang orang yang diserahkan kitab amalnya nanti di hari kemudian diserahkan dari sebelah tadi sebelah belakang, ini sebelah depan kanan. Nah, kanan ya. Oke. Depan tak? Depan dari kanan. Oke. Depan dan sebelah kanan. Halaman berapa? 58, 9, coba ayat 7. A'udzubillah, coba. Itu saja. Wa amman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang nanti menerima buku catatan hidupnya dari sebelah kanan, dari depan atau ya kanan depan, tadi kiri di belakang. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini dilihat isi buku itu saja ini dipres oleh. Wah, ini bagus nih. Jalan Pak, silakan. Sudah disemak saja ini. Tadi diteliti per baris, per huruf, per kata. Di sini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam hadis dikatakan orang di hari kiamat itu yang banyak kasus tidak selesai waktu hidup, tempohnya 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun. Sahabat Nabi risau, ya Rasulullah, 50.000 tahun. Nah, leleng madongannya sahabat Nabi itu bukan bahasa Manila, yang bahasa Arabnya yang lama deh. Tapi dia bahasa Arab. Kata Rasulullah, itu orang yang banyak kasus yang tidak selesai. Ini duduk majelis seperti ini menghanyutkan kasus yang elok. Hanyut saja. Orang mampukan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu, nanti dah bangkit, kumu maghfuralakum, pulanglah ke rumah, dosa ibu sudah ampun, dosa bapak sudah ampun, ya malaikatnya Allah. Jadi kasus tidak ada lagi. Lalu subhanallah, kata Rasulullah, orang yang ini nasinya utia kita bawa yamini pasal yuhasabu hisaban yasira. Tempoh yang 50.000 tahun bagi orang lain. Orang yang bagus kasusnya katanya selama 1 kali sholat fardu di dunia saja. Di padang mahsyar selama 1 kali sholat fardu di dunia, itu masuk surga deh. Orang tuh puluhan ribu tahun karena banyak kasusnya sudah selesai. Tadi dalam surah Zukhruf, wa yahsabuna annahum muhtadun,
Orang itu menyangka dirinya tidak ada masalah dengan Allah, baik-baik saja, oke saja. Padahal tadi apa? KO. Hari ini KO, besok KO. La ilaha illallah. Lalu wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan yang gembira. Itulah tadi bila masuk jannah, kalau dia tidak sama statusnya, derajatnya tentu tidak sama kan? Tentu tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, di bawah. Dalam surah At-Tur tadi, apa yang terjadi? Yang rendah dinaikkan di atas. Itu indahnya Islam ya. Anak-anak yang belajar ini, kenapa saya belajar? Untuk ayahku, untuk ibuku, untuk nenekku, untuk empungku, untuk kakekku. Kalau nanti udah besar, udah selesai belajar, udah keluarga, untuk anakku, untuk cucuku. Jadi belajar itu bukan untuk diri sendiri, untuk rumpun keluarga, untuk rumpun keluarga. Jadi bila kita baca tadi, coba kita baca lagi apa ini insikot ini. Fa'amma man utiya, coba. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, kami mau seperti ini. Ya Allah, kami mau seperti ini. Ya Allah, kami mau seperti ini. Kalau baca Quran, busu ayat yang menggembirakan, yang menghibur, minta Allahumma ja'alna minhum, paling kurang Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami mau seperti ini. Kalau datang ayat yang menakutkan macam tadi, cerita si kaum yang dibawa dan dikasih bukunya dari belakang, Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna. Coba lanjutkan wa amman utiya kita wara azari, coba sampai nanti ayat apa? Ayat 15. Coba. Wa amman Allahumma amanna bik wa la taj'alna minhum. Allahumma amanna bik wa la taj'alna minhum. Allahumma amanna bik wa la taj'alna minhum. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Innaka antal azizul hakim. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Innaka antal azizul hakim. Ada apa ya? Apa? Tamyiz, Masya Allah. Benar ya? Tamyiz. Patut dikasih hadiah tuh ya. Jawaban itu dapat sama anak ini. Tadi wasi'ta kulla rahmatan wa ilma, ya ingat tamyiz. Apa? Ingat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dulu. Mungkin ada sambungan dari Buya Munir. Kita silakan ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.